Karir, Gunung Keto, Pak Bayu, dan sahabat sekalian ya. Suara saya terdengar ya? Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan diskusi santai selama 1 jam. Ini tanya apa saja. Selama setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 bersama dari Departemen Jin FK UNER dan menghadirkan staf-staf dari Rumah Sakit Universitas Erlangga dan Rumah Sakit Sutomo. Dan hari ini adalah bertemakan dari divisi veto maternal, yaitu tata laksana kehamilan lewat ya di tengah kita guru kita semuanya, ada Dr. Hermanto Triono selaku moderator pada hari ini, dan juga Dr. Agus Listono selaku narasumber, dan bersama nanti juga dengan Dr. Bayu Tengga. Dan seperti biasa, bila mana ada pertanyaan, silakan pada seluruh peserta untuk memanfaatkan fitur Q&A atau fitur raise hand. Lebih baik lagi bisa bertanya diskusi langsung dengan narasumber atau melalui kolom chat. Dan ini adalah seri pertama dari insya Allah sudah ber-SKP Kemenkes, jadi monggo nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan ya kedepannya, bahwa saya memang ini masih banyak sekali penyempurnaan di sana sini, jadi bahwasanya nanti peserta yang sudah terdaftar di link Zoom tanya apa saja tidak perlu minta akses ke manapun. Jadi nanti pada pelataran sehat itu tidak perlu minta akses, tapi nanti langsung masuk ke bagian pembelajaran saya di tab itu. Dan pada tab yang pembelajaran yang belum dimulai tapi itu baru bisa, atau undangan di pelataran sehat itu nanti akan bisa diakses mulai pukul 3 sore dini hari nanti. Dan nanti juga mulai pembelajarannya maksimal juga sampai hari ini, jadi pukul 12.00 nanti malam untuk bisa memulai pembelajaran. Kemudian kalau untuk pengerjaan post-testnya nanti bisa dilakukan maksimal sampai besok pukul 12 malam. Besok juga akan bisa kesempatan beberapa 1,5. Demikian, dan kedepannya nanti link Google Form mungkin kami akan buka terlebih dahulu mulai hari Minggu, biasanya nanti sebelum atau H-3 sebelum pelaksanaan acara. Mungkin demikian, nanti mungkin masih akan ada banyak penyempurnaan di sana sini. Mohon maaf sebelumnya karena ini juga baru yang pertama. Dan hari ini kebetulan Ketua Departemen Opjin yaitu Dr. Brahmana, karena tentunya masih banyak mengikuti PIP, jadi belum bisa membuka acara, sehingga kami persilakan langsung kepada moderator kita kali ini, yakni Dr. Hermanto, untuk bisa memberikan laparan dan memulai acara, memandu acaranya. Terima kasih kepada Dr. Hermanto, kami persilakan. Oh ya, saat ini mungkin sedang keluar ya. Dr. Hermanto sedang terlempar, jadi mungkin sementara izin nanti saya moderatori dulu. Jadi ya, oke. Kali ini pada tema hari ini
dan dari divisi maternal yaitu tentang tata laksana kehamilan luar waktu. Jadi saya yakin ini pasti banyak yang menemui kasusnya sehari-hari dalam pelaksanaan bidang obstetrik, dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Agus Sulistiono, spesialis obgyn konsultan itu maternal, dan juga Dr. Bayu Priangga, spesialis obgyn. Dan mungkin nanti sambil menunggu Dr. Darmanto bergabung selaku moderator, seperti biasa mungkin nanti ada pemaparan singkat dari kedua narasumber. Mungkin untuk yang pertama kami persilakan dulu kepada Dr. Agus Sulistiono untuk bisa memberikan paparan singkat, Dok, untuk bahan untuk merangsang diskusi tentang tata laksana kehamilan lewat waktu pada sesi tas hari ini. Monggo kepada Dr. Agus, silakan kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar, Dr. Seto? Ini jelas, Dok. Baik, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nun sewu, Dr. Bayu, nanti yang pemaparan saya salah satu dari kita atau Dr. Bayu ada pemaparan juga, Dokter? Mungkin dari Dr. Zul saja, nanti kalau Baik. ada tambahan saya Ya, bisa ya. Dok. Oke, baik. Jadi mohon izin saya akan share screen nih. Ya, bisa kelihatan nggih? Ya, bisa tampak nggih. Baik. Sampun, Dok. Jadi pada tas yang seri 172, jadi ini sudah 172 ya. Jadi sudah 3 tahun berarti nggih. Jadi pada saat ini kami dari divisi kedokteran fetal maternal dari Rumah Sakit Dr. Stomo, Obgyn, ya. Jadi kita mendapatkan giliran untuk kita berpresentasi atau berdiskusi dengan panjenengan semua, nggih. Jadi mengenai kehamilan poster. Jadi kami harapkan nanti dari diskusi ini kita dapat ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, dan kami mohon juga dari panjenengan semua diskusinya, masukannya ya. Kemudian kalau misalkan ada yang kira-kira tidak sesuai dengan panjenengan semua, monggo kita diskusikan bersama. Nggih. Jadi yang mengenai kehamilan postpartum, nggih. Jadi kalau kita lihat umur kehamilan, jadi kehamilan yang secara legal itu kan dimulai dari haid hari pertama, kemudian akan berakhir nanti pada persalinannya pada 40 minggu ya. Jadi itu yang taksiran persalinan, di mana kita tahu pada haid per hari pertama sampai 2 minggu itu adalah masih belum hamil. Kita akan tahu bahwa di sini masih baru ada ovulasi ya, dari ovulasi di sini. Jadi artinya bahwa sebetulnya Nagel itu ya tidak benar karena masih belum hamil sudah disebut sebagai suatu proses kehamilan. Nah, justru pada saat setelah fertilisasi ini ada yang menyebut kehamilan di sini, yaitu ovulasi. Biasanya setelah 1 hari atau sekitar ovulasi itu kemudian dilakukan ada fertilisasi, terjadi pembuahan dari sperma ke sel telur jadi zigot dan seterusnya. Ini sebetulnya mulai kehamilan. Tapi ada juga yang kehamilan itu yang menyebutkan bahwa kehamilan itu baru ada setelah terjadi implantasi, yaitu pada minggu pertama, yaitu 2 hari ke-20-an ya. Jadi itu mulai terjadi implantasi. Di sana nanti itu sebetulnya baru disebut sebagai kehamilan. Tetapi secara umum sebetulnya yang disebut hamil itu adalah setelah fertilisasi. Ini adalah usia yang dipakai oleh dokter-dokter embriologi ya. Jadi yang kita pakai adalah Nagel adalah usia berdasarkan menstruasi ya. Sedangkan ada juga usia ovulasi yang kita tidak tahu kapan ovulasinya. Kemudian yang dari poskonsepsional, jadi begitu dibuai ini, ya ini adalah usia berdasarkan yang betul dari janin tersebut, yaitu pada usia dari yang dipakai oleh dokter-dokter dari embriologis ya. Kemudian kalau kita ngomong mengenai definisi, jadi yang disebut postterm, jadi kadang-kadang kita itu ada istilah postterm, postdate, postmatur, serotinus dan yang lain itu seringkali dibuat berganti-ganti. Tapi secara umum sekarang yang lebih banyak dipakai adalah postterm. Kalau disebut postdate ya memang betul ya, postdate di atas 40 atau 42 minggu ya. Tetapi date-nya itu kita itu susah karena LMP kan susah ya. Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan jadi date itu sebetulnya kalau hari ya. Jadi betul-betul hari. Jadi kalau akhirnya lebih banyak di internasional disebutkan bahwa postterm di buku-buku ya, postterm ataupun prolong pregnancy lebih sering dipakai. Ya itu yang disebut kalau postmatur itu menunjukkan bahwa
janin tersebut atau bayi yang sudah dilahirkan ada tanda-tanda maturitas, ya, postmatur atau dismatur ya. Jadi menunjukkan dari komplikasi atau gejala-gejala dari janinnya atau bayinya. Tapi kalau postterm adalah bahwa bayi itu sudah lewat dari term. Yang disebut term adalah 42 minggu. Jadi kalau disebut postterm, jadi kehamilan yang lebih atau sama dengan 42 minggu atau 42 minggu plus 0 hari. Ya, dari haid pertama. Jadi kita tetap karena di kita itu pakai last menstrual period, jadi usia berdasarkan haid ya. Kecuali kalau dia tidak jelas haidnya, bila tidak jelas haidnya lebih dari 10 hari, kita memakai USG awal kehamilan. Jadi trimester pertama jauh lebih akurat daripada LMP ya. Kemudian yang dari postterm lebih dari 42 disebut term, jadi 37 sampai 42, late term adalah 41 minggu ke atas, full term 39 minggu sampai 40 minggu lebih 6 hari, kemudian early term 37 sampai 38 minggu 6 hari. Jadi ini disebut. Sedangkan preterm adalah kurang dari 37 minggu tadi ya. Kemudian di sini kita lihat postterm angka kejadiannya ternyata tidak terlalu banyak ya kalau memang betul-betul berdasarkan usianya tadi 2,78 saja persen ya. Berbeda dengan preterm, preterm lebih dari 10%, tapi postterm sedikit sekali ya. Jadi postterm pun ini seringkali terjadi karena kesalahan melihat LMP-nya berdasarkan LMP. Jadi yang sebetulnya mungkin LMP-nya itu tidak sesuai, yaitu misalkan haidnya molor atau jauh ya. Ya, jadi itu sehingga karena ini adalah bermacam-macam istilah ini tadi ya, sehingga akhirnya kejadiannya juga bermacam-macam ya, jadi variasi ya. Tapi yang paling rendah adalah di Amerika, Belgia, Amerika itu 0,4% disebutkan ya. Sedangkan di Denmark dan Swedia 7%, jadi tidak tahu di mana. Kemudian dengan ini yang di mana di Mesir ini disebutkan bahwa sekitar 2,7% ya. Jadi ya kira-kira kita masih belum mempunyai data ya. Nah ini kenapa postterm itu kita perhatikan lebih banyak ya? Karena ternyata kalau kita lihat dari perinatal mortalitas, kalau kehamilan di atas 42 minggu di sini, ini angka mortalitasnya pada tahun dulu ya, ini tahun zaman dahulu di Eropa, ini angka kematiannya sangat tinggi sekali. Ya, sedangkan yang di sini sudah mulai di atas 42 juga lebih tinggi. Jadi harapan kita jangan sampai kita melahirkan di atas 42 minggu karena morbiditas dan mortalitasnya akan lebih tinggi. Disebutkan kalau yang paling ideal adalah 39 minggu ya. Jadi ideal 38 39 minggu itu yang morbiditas dan mortalitas yang paling rendah di samping akibat dari postterm ataupun dari preterm. Jadi dia dari tengah-tengahnya di sana dia kematian morbiditas mortalitas. Komplikasinya pada maternal kita tahu kalau misalkan aliran darah atau fungsi plasentanya masih bagus, maka bisa terjadi makrosomia. Kalau fungsi plasentanya tidak baik, karena kita tahu setelah 38 minggu itu fungsi plasenta sudah mulai berkurang, maka bisa terjadi bayi kecil ataupun oligohydramnion. Jadi artinya pertumbuhannya relatif agak kecil kalau dari usianya ya, karena pertumbuhan janin itu kalau di atas 38 minggu sudah mulai berkurang ya. Kemudian mungkin kalau dia sebelumnya tidak ada preeklamsi bisa terjadi preeklamsi, kemudian angka sesar lebih meningkat karena fetal makrosomia terjadi distosia bau, HPP dan laserasi. Sedangkan pada bayi kita lihat kematian lebih banyak. Ya, baik kematian saat dilahirkan ataupun setelah postpartumnya. Kemudian postmaturitas sindrom. Jadi ini yang disebut sebagai postmatur ya. Jadi bukan postdi tapi kalau postmaturitas sindrom kalau dia ada tanda-tanda postmatur ya. Kemudian NICU, NICU-nya juga lebih banyak masuk NICU, meconial aspiration syndrome-nya juga lebih banyak, angka kejadian kelainan sarafnya lebih banyak, hipoksik ya ini tadi ya karena encephalopati hipoksia, kemudian janin kalau ada terjadi distosia maka bayinya terjadi banyak sekali luka-luka, obesitas pada saat dia makin besar juga cukup tinggi. Jadi ini kita lihat ya, oligohydramnion 10 kali lipat lebih banyak, lebih dari 10 kali lipat ya. Aspeksia 2 kali lipat lebih banyak, aspirasi mekonial ya 4 kali lah paling tidak lebih banyak, kemudian shoulder dystocia 2 kali lebih banyak ya. Di NICU-nya juga lebih banyak ya. Sedangkan maternal, komplikasi pada maternal ini 12 kali lebih banyak pada terjadinya pada prolong labor ini, kemudian perdarahan, trauma serviks, ruptura uterus maupun dan yang lain-lain ya. Dan ini kita lihat tadi ya bahwa kalau ini adalah pertumbuhan dari weight gain dari janin. Ini dari
20 minggu, trimester 2 itu sampai dengan usia 37, 38 minggu, ya. Ini naiknya cukup bagus, yaitu per harinya kita lihat bisa sampai 30 gram. Jadi 1 minggu itu bisa sampai 2 ons, ya. Tetapi setelah 38 minggu terjadi penurunan. Nah, jadi sini ini relatif IUCR tadi, kalau pada plasenta yang normal biasanya sudah mulai terjadi placental senescence atau mulai terjadi penuaan dari plasenta. Di sini terjadi aliran darah uteroplasentanya berkurang, sehingga di sini terjadi pengurangan dari berat badan janinnya, pengurangan dari penambahannya maupun terjadi cairan yang berkurang, ya. Ini kita lihat, ya. Jadi kematian fetal dan neonatusnya kalau di atas 40 minggu naiknya tajam, ya. Ini kita lihat, ya. Di sini cukup bagus, kemudian dia naiknya tajam. Stillbirth-nya, jadi kematian janinnya ini juga di atas 40 minggu juga naik tajam, ya. Kemudian ini kita lihat stillbirth naik 4 kali lipat, ya, setelah 39 minggu, ya, sampai maksimum 41 minggu, ya. Jadi tadi, ya. Baik, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali misalkan ada tambahan dari Dr. Bayu. Monggo Dr. Bayu. Ya, terima kasih, Dokter. Mungkin saya sedikit membahas tentang penanganan dari posttermnya, ya, Dok. Nggih, monggo. Sebentar, saya izin share screen dulu. Ya, ini mungkin saya ambil dari textbook dulu. Jadi, memang banyak pertanyaan tentang bagaimana manajemen untuk kehamilan kelewat waktu ini, ya. Nah, karena memang kita biasanya itu 40 minggu atau lebih dari 40 minggu itu sudah kita terminasi karena memang ada indikasi. Namun sebenarnya kehamilan postpartum ini bisa ditata laksana sesuai dengan kehamilannya, dan ini bukan suatu indikasi mutlak untuk langsung dilahirkan sebenarnya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa usia kehamilan ini harus ditentukan dulu berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Dr. Agus tadi, yaitu kalau bisa adalah screening pada saat awal hamil, ya. Jadi first trimester ultrasound itu sangat penting. Ya, yang ini ditekankan bahwa pada kehamilan postpartum ini kita harus melihat usia sesungguhnya dari kehamilan seorang wanita, ya. Kemudian setelah kita mengetahui usia yang usia yang sesungguhnya, baru kita melakukan asesmen selanjutnya. Nah, untuk planning dari manajemen kehamilan lewat waktu ini memang berdasarkan dari indikasi obstetri. Apabila tidak ada indikasi obstetri, maka masih bisa diteruskan hingga postterm sebenarnya. Tapi apabila ada indikasi untuk dilahirkan seperti pasien-pasien bereklamsia, hipertensi kronis, atau mungkin diabetes dalam kehamilan, itu disesuaikan dengan indikasi dari medical disorder-nya. Nah, namun apabila kita menata laksana secara expectant, jadi kita masih meneruskan sampai dengan usia 42 minggu, kita mungkin lebih berpikir tentang monitoring ibu dan bayinya. Jadi kita lebih sering untuk memonitor dari denyut jantung bayi, NST. Mungkin kalau di sini yang paling proper adalah biophysical profile, ya. Tapi kita di poliklinik itu kita biasanya susah karena ini memerlukan waktu yang agak lama. Nah, ini memang semua apabila kehamilan di atas 40 minggu itu berdasarkan dari observasi kita berkala. Nah, apabila ada suatu abnormalitas dari pemeriksaan atau observasi kita, maka dilakukan operasi. Mohon maaf, untuk terminasi. Nah, ini mungkin biophysical profile, namun ini untuk rekomendasi dari WHO tentang induksi persalinan pada saat term atau full term di atas 41 dan di bawah 41 minggu, bahwa memang tidak ada perbedaan bermakna antara induksi sebelum 41 minggu dan di atas 41 minggu yang dilihat berdasarkan angka sexual rate. Namun memang induksi of labor pada saat kurang dari 41 minggu itu lebih meningkatkan operatif vaginal birth. Namun pada di atas 41 minggu ini mungkin perinatal death ini lebih
berkurang daripada yang kurang dari 41 minggu. Nah, ini beberapa rekomendasi dari ACOG, di mana yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang kita perlu menentukan usia kehamilan dari pasien hamil, yang bisa ditegakkan dari screening trimester pertama. Dan kemudian apabila pasien sudah masuk dalam kondisi aterm atau di atas 37 minggu, mungkin ada opsi untuk melakukan membran sweeping. Membran sweeping seperti ya stripping dari serviks yang memisahkan antara amnion dan selaput kenutupan dan SBR itu kita perlu kepada pasien kita menawarkan kepada pasiennya. Tapi apabila sudah di atas 42 minggu, memang merekomendasikan untuk dilakukan induksi persalinan. Sampun dokter, mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Dr. Sul untuk penanganan tata laksana postern, dok. Nggih, monggo Dr. Hos. Nggih. Ya. Iya. Nambahkan aja nggih. Nggih, monggo Dr. Hos ya. Makanya kita 39 itu kita gunakan, kita pakai di RSUA ya, kalau saya DPJP-nya. Itu pertimbangannya ada 5 penelitian. Yang pertama Manduhanu, itu pada 8 juta persalinan di Amerika, 8 juta ya, retrospektif. Kemudian Rosenstein pada California, 3 juta persalinan. Kemudian dari itu retrospektif. Yang prospektif dengan RCT punyanya Grobman, dia 2 kali nulis, yaitu yang pertama dengan Arrive Trial ya, mungkin semua tahu Arrive Trial, bahwa Grobman 2 kali nulis, yang satu 2012, yang satu 2023. Kemudian yang terakhir adalah dari American College. Jadi American College itu frequency asked question untuk lay person ya, bukan untuk itu disarankan apakah di hospital rumah sakit akan menawarkan induksi 39 minggu meskipun tidak ada ya. Jadi jawabannya yes. Nah, tetapi hanya menawarkan, betul tadi Dokter Bayu menawarkan 39 minggu. Nah, dari 5 itu kenapa sih kok diinduksi 39? Karena ternyata dulu tadi sudah disebutkan neonatal death-nya meningkat ya. Nah, dulu belum dihitung. Sekarang sudah dihitung pakai rumusnya ini. Bisa saya tampilkan ya rumusnya ya. Saya bisa share screen. Enggak ada. Ini yang Grobman ya. Grobman ini pada 2018 ini Arrive Trial ya. Arrive Trial pada 3000. RCT tadi ke depan ya. Kemudian yang sudah kelihatan ya ini saya. Kelihatan, dok? Kelihatan ya. Dokter Hos. Ya, ini ya. Manduhanu ini yang ada ini. Ini ya, ada rumusnya ini. Fetal death ini pada satu semua fetal death, jadi IUFD di total delivery pada satu dan jadi dihitung itu. Dulu belum ada rumusnya ya Pak Adis. Ya, itu jadi nambahkan aja sehingga sama dengan itu jawab pertanyaan di kita induksi 39 minggu meskipun mungkin hanya anemia saja, hasilnya lebih bagus. Tapi tidak meningkatkan sesar loh ya. Jelas justru menurunkan sesar. Menurut penelitian ini, kalau di Indonesia memang belum dikaji. Ya itu tambahan dari saya sedikit. Matur nuwun. Ya. Dokter Hos juga sebagai moderator, Dokter Hos. Oh iya iya. Oh ya. Sama. Jadi kita semua sama tapi Dokter Hos plus moderator. Oh, maaf. Nggih. Monggo silakan, ada pertanyaan itu, Dok. Dokter Agus ada di chat ya. Ada di chat. Iya, rasanya apakah melanggar etik menginduksi sebelum 40? Iya. Tadi rasanya atau di mana? Q&A. Q&A.
Di saya kok udah ada Nggak ada. Q&A, enggak ada. Ya mungkin ya, jadi mungkin ada pertanyaan demikian gitu terus ya. Iya, saya tadi Jadi kok. nanti rasanya kalau misalkan saya melakukan induksi sebelum 40 minggu tadi nggih. Iya, ini kok ada. Ya, Ini jadi tidak apa-apa nggih. Jadi kalau di atas 40 minggu, jadi saya setuju tadi bahwa Dokter Bayu juga sudah menyebutkan bahwa kita itu kalau sudah 40 minggu, misalkan 39 minggu pun kita sudah mulai menawarkan, mulai menginformasikan mengenai untung rugi kalau bayi terjadi lewat waktu. Jadi sudah mulai kita tawarkan. Kemudian kalau bisa nanti pada misalkan tidak diterminasi 39 minggu, misalkan sudah 40 minggu, kita tawarkan apakah mau diinduksi atau ditunggu sampai 41 minggu. Kemudian kalau misalkan masih menunggu 41 minggu, berarti kita harus melakukan monitor lebih sering, jadi 2 kali per minggu. Kemudian kita lakukan induksi sambil tadi ya, bahwa dilakukan stripping of the membrane tadi rasanya juga ideal sekali, karena dengan stripping of the membrane walaupun secara meta-analisis tidak ada yang meneliti ya. Jadi stripping of the membrane jelas akan meningkatkan prostaglandin dan akan meningkatkan kejadian dari infarktu. Jadi seperti induksi, jadi akan terjadi dengan di stripping maka prostaglandin meningkat, kemudian akan terjadi gap junction juga meningkat, reseptor oksitosin juga meningkat, maka akan terjadi persalinan lebih dini. Biasanya demikian. Jadi sambil kita lakukan KIE, sambil kita juga menawarkan untuk dilakukan stripping untuk mempercepat proses persalinan, karena kita tahu bahwa angka morbiditas dan mortalitas tadi Dr. House juga sudah mendika bahwa di atas 39 minggu sudah mulai meningkat, apalagi di 41 minggu ke atas sudah kejadiannya 4 kali lipat lebih tinggi. Ya. Jadi barangkali kalau demikian rasanya ya boleh ya Dokter Ras. Ya monggo silakan dari Dokter Ras atau Dokter Bayu. Itu Dok anunya pertanyaannya. Dokter Haria ternyata. Oh Dokter Arya, oh baik, nggih. Ya terima kasih Dokter Arya. Ada ya di Q&A. Saya belum ada Dokter. Adanya yang parameter akurat menentukan usia kehamilan, Itu kemudian Samsu, Dokter ya. Samsu, nggih, Di sama atasnya bagaimana itu. mencegah Iya. kehamilan lewat waktu. Nggih, monggo. Iya. Jadi nggih, kalau mengenai tadi kira-kira bagaimana legalitasnya Dokter Has atau mungkin Dokter Bayu? Kalau Ya. kita menginduksi 40 minggu misalkan, Iya. atau sebelum 40 minggu. Kalau saya ya karena berdasarkan manfaat dan mudorotnya ya saya juga kita tawarkan untuk mengakhirinya. Ya, karena tadi jauh lebih baik daripada ditunggu. Oke. Tapi ya tetap dari keluarganya. Monggo, mungkin Dokter Bayu. Ya, terima kasih dokter. Mungkin saya juga mungkin membantu menjawab pertanyaan dokter Arya ya. Memang kalau untuk dari guideline sendiri dari nasional memang masih mungkin masih belum update ya untuk masalah kehamilan lewat waktu ini. Cuman kalau berkaca dari ACOG sendiri memang untuk induksi itu akan lebih baik disarankan pada usia kehamilan di atas 42 minggu. Namun itu sebagian besar dilaksanakan di negara-negara yang berkembang di mana observasi dan monitoring ketat janin itu baik. Nah, apabila itu diterapkan di kita, itu apabila kita bisa memonitor dan mengobservasi bayi itu dengan baik, insya Allah mungkin kita bisa tunggu sampai 42 minggu. Tapi apabila kita sudah mencurigai suatu komplikasi kepada bayi maupun ibu, mungkin kita lebih menawarkan pasien untuk dilakukan induksi, dokter. Iya. Leres, Dok. Setuju, monggo. Pertanyaan berikutnya itu Dokter Samsu, monggo Dok. Ya, untuk mungkin membantu jawab, Dokter Sum nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk menentukan usia kehamilan ini sebenarnya paling bagus adalah usia trimester pertama, USG trimester pertama, di mana masih terlihat kurang dari 13 minggu itu sangat signifikan untuk menentukan usia kehamilannya nanti. Dan apabila didapatkan perbedaan antara usia kehamilan atau LMP ya, HPHT-nya dengan USG-nya, itu biasanya kita melakukan serial nanti. Seperti itu, Dok. Mungkin Dr. Agusul ada tambahan, Dok, untuk masalah menentukan usia kehamilan, Dok. Oke, baik. Terima kasih.
Ya, jadi kalau ini misalkan bayi tabung apa itu jelas ya karena LMP-nya dan usianya itu sangat jelas. Tetapi kalau ini kita tahu bahwa di masyarakat kita itu lebih dari 50% LMP-nya tidak jelas atau bahkan tidak apa namanya tidak tepat ya. Maka kita jauh lebih baik kalau mengetahui dengan usia USG awal kehamilan pada trimester awal tadi sudah disebutkan Dr. Bayu. Pada trimester awal kesalahannya hanya 2-3 hari saja ya. Jadi cukup akurat sekali. Jadi karena pada trimester pertama itu ya, kemungkinan tepatnya lebih banyak oleh karena pada trimester pertama itu antara orang yang tinggi besar, orang Eropa sama kita yang kecil-kecil itu CRL-nya itu hampir sama, jadi hampir tidak berbeda karena pada saat awal kehamilan itu tidak tergantung hampir dari nutrisi, tetapi makanya kan masih dari yolk sac semua ya, jadi hampir sama dan salahnya kecil sekali karena salahnya kalau dalam waktu misalkan 1 senti kan salahnya dalam mili. Ya, jadi kesalahannya sedikit sekali. Tetapi kalau itu adalah misalkan bayinya sudah BPD-nya sudah 7 cm atau FL-nya 7 cm atau BPD-nya sudah lebih dari 7 cm atau berapa, itu kesalahannya sangat tinggi karena sudah sentimeter ya. Jadi kesalahannya makin besar kita mengukur, kesalahannya makin tinggi ya. Makin kecil kita mengukur, maka kesalahan makin sedikit. Jadi tentu saja dengan demikian maka CRL akan jauh lebih tepat ya karena sangat baik pada usia sebenarnya dari embrio tersebut ya, dari embrio kemudian ditambah yang yang berdasarkan height tadi ya. Jadi itu akan lebih tepat. Nggih, matur nuwun Dr. Shah nggih, Dr. Samsu atas pertanyaannya nggih, matur nuwun sangat. Mungkin Dr. Hos monggo Dok kalau barangkali ada ditambahkan. Iya, ya ampun dok. Mungkin tambahan memang 50% keliru ya dok ya. Hati-hati Nggih untuk Dok. masyarakat Ya, kita ya. ya. Iya, iya. Jadi mungkin dengan adanya pelatihan penjenengan itu yang USG untuk dokter umum ya. Nggih Dok. Mungkin Ya. di semua puskesmas sudah ada USG, ini akan berkurang ini di ya. Iya. Oke. Ya, mengurangi post-it mungkin. Post- Posternya akan berkurang ya, karena usianya lebih tepat. lebih Nggih. akurat ya. Iya, iya. Nggih. Matur nuwun Dr. Samsu, guru saya ya Dr. Samsu. Eh, Iya, bisa kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan berikutnya dok. monggo Maaf, Dok. maaf dokter, kalau BPJS tidak mau menerima diagnosis post-it kecuali dengan hipodramnion, bagaimana dokter? Monggo. Kecuali iya. Jadi memang repot kalau dengan BPJS itu nggih. Kita kadang-kadang diagnosis dari kita tindakan-tindakan itu harus menyesuaikan dari BPJS karena BPJS itu sahabat kita yang baik ya. Tetapi seringkali menyebabkan kita jadi kesusahan ya. Karena kalau secara teoritis memang yang disebut postterm itu adalah 42 minggu ke atas. Tetapi kalau kita lihat dari komplikasi yang bisa terjadi pada ibu maupun janin, kalau saya ya setuju kalau sebelum 42 minggu sudah kita akhiri. Ya, karena di atas 42 minggu kematian makin tinggi. Nah, kalau misalkan terjadi kematian, saya kira juga BPJS juga tidak mau tidak mau tahu nggih. Jadi yang mereka tahu bahwa kalau ini di bawah 42 minggu tidak masuk ke BPJS karena belum masuk kriteria postterm. Bahkan ada yang kemarin di WEC kita ya, di WAK kita ya, menyebutkan bahwa disebut postterm kalau di atas 46 minggu itulah, itu yang tambah repot sekali ya, yang ramai di WAK kita ya. Tapi secara umum kalau postterm di atas 42 minggu memang itu berdefinisi. Jadi kalau mereka itu kan dasarnya apa yang tertulis hitam di atas putih, tetapi mereka tidak memperhatikan apa yang bisa terjadi pada menunggu sampai 42 minggu itu. Jadi itu ya, monggo nanti ini mungkin untung kita ada Dokter Gala ya, Dokter Gala itu yang akan mensosialisasikan atau berunding dengan BPJS agar nanti mungkin kita akan lebih terperhatikan ya, akan lebih terakomodasi apa yang ada di kita ya pada bayi dan ibunya. Okay. Monggo barangkali Dokter Bayu atau Dokter Hos, monggo Dok. Iya, dokter Bayu silakan dok. Iya, mungkin kalau BPJS ini kan acuannya adalah ICD-10 ya. Jadi klaim-klaimnya berdasarkan ICD-10 setahu saya. Jadi mungkin kalau post-it itu masih belum di cover sebenarnya kalau dari BPJS. Mungkin nanti kalau ada dokter Gala sebenarnya lebih bisa menjelaskan itu seperti itu. Ya, ya. Eh, yang menarik itu ada penelitian dari Gibson ya.
Mungkin saya share screen Share juga. screen gitu. Sebentar, share screen. Ya. Nah ini ya sudah mudah-mudahan kelihatan ya. Ya, kelihatan dok. Jadi ada Gibson ini, risk of waiting ya, risiko untuk menunggu. The Ya. weekly, jadi dia menghitung antara 37 sampai 41 minggu. Ini Gibson tahun 2014 sudah lama. Kesimpulannya itu pada ini loh ya, retrospektif dari 114.000 wanita dengan low risk ya. Tulis. Low risk ternyata ini ada peningkatan risiko hipertensif, hiperkomplikasi, mungkin preeklamsi atau gestasional ya, setiap penambahan minggu. Jadi antara 37, 38, 39, 40, 41 itu lebih banyak. Tambah lama tambah banyak. Tidak tahu kenapa. Ini makanya dia menganjurkan, ini salah satu kenapa kita ini dari Gibson ini ya. 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 Dan Oke. menariknya lagi itu terusannya itu dok. Oke. Terusannya tadi loh. Ya, terusannya terus Misal, yang kesimpulan. kesimpulan. Ya, jadi yang meningkatkan hipertensi with associated increases morbiditas dan mortalitas dari maternal itu yang tidak dipikirkan oleh beliau-beliau di BPJS ya. Jadi mereka itu ya memang ya betul-betul hitam di atas putih tadi seperti tadi yang pada ICD-nya demikian ya. Kalau enggak demikian ya enggak sesuai gitu aja ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita itu ya mengenai kualitasnya, jadi tentu saja dengan demikian kan kualitasnya juga kurang bagus ya dibanding kita mengakhiri tadi ya. Iya. Nggih, matur nuwun Dr. Hos, ini bagus sekali nggih. Ini rasanya sangat baik untuk kita semua. Iya. Oke, masih ada lagi enggak? Sebentar ini tambah banyak telat aku. Kehamilan BPJS. Nah, ini berikutnya. Mohon izin bertanya, pada kehamilan yang direncanakan VBAC, apakah secara pasif ditunggu sampai 40 minggu atau sebelum 40 minggu dapat diberikan preparat seperti alinamin, F, dan bagaimana tata laksana ideal untuk kehamilan aterem yang direncanakan VBAC? Menurut Dokter Anonimus ini. Silakan dok. Monggo Dokter Agus dulu mungkin ya. Ya, nggih, baik. Nggih, jadi kalau kita berencana untuk VBSC ya, jadi tentu saja post-seksio 1 kali mestinya ya. Jadi ini memang kalau secara teoritis tidak lebih dari 40 minggu ya. Jadi memang, tapi walaupun demikian jadi masih belum disebut sebagai post-term ya, karena 40 minggu ya. Jadi karena kita tahu bahwa pada orang yang tidak bekas operasi pun morbiditas dan mortalitas lebih tinggi pada usia di atas 38, 39, makin tinggi juga makin tinggi morbiditasnya, maka kita juga idealnya kita juga tidak memperpanjang dari VBSI ya. Kalau kita VBSI ya dianjurkan sampai 39 atau 40 minggu ya. Kalau di atas itu juga makin kurang baik, dan pemberian obat-obatan seperti vitamin B, jadi alinamin kan vitamin B ya. Jadi itu juga boleh diberikan, tetapi secara evidence maupun secara teori dari kontraksi rahim itu tidak ada hubungannya. Ya, barangkali demikian. Tambahan Dokter Bayu, silakan. Masih mute. Oh, masih mute. Iya, Ya. masih Dokter. Memang untuk TOLEC atau trial of labor ini memang disesuaikan dengan kehamilannya ya. Tapi kita tahu bahwa postpartum itu seperti yang Dr. Sul katakan bahwa meningkatkan morbiditas untuk ibunya, termasuk janin makrosomia ataupun yang lainnya, itu juga akan memperberat luaran pada saat VBAC itu. Jadi memang kalau untuk guideline-nya sendiri yang saya baca memang untuk pasien yang mengalami VBAC itu bisa ditunggu sampai dengan 40 minggu. Seperti itu.
Namun apabila memang sampai dengan eh, usia kehamilan di atas 40 minggu itu mungkin masuk ke dalam algoritma manajemen postpartum tadi yang seperti saya jelaskan. Gitu. Jadi memang mungkin bisa ditunggu sampai 42 minggu, tapi memang harus dengan monitoring dan observasi yang ketat. Gitu. Ya. Eh, Sebelum berlanjut ke pertanyaan lain, ini saya lanjutkan pertanyaan Dr. Haryana Rutama, soalnya berhubungan dengan ini. Nggih. Bagaimana Ya. dengan post-date dan bekas seksio? Usia kehamilan di atas 40 minggu plus BSC, apakah BPJS mau menerima? Wah, ini dokter Gala ini bahkan. Monggo dok. Oke, ya, jadi memang susah ya kalau kita dengan BPJS itu saya juga tidak bisa menjawab dengan kebijakan dari BPJS, tapi kalau makin di atas 40 minggu ya jadi tentu saja begitu 39 minggu pun kita sudah mulai menawarkan ya. Menawarkan dan mungkin dengan kita lakukan stripping of the membrane ya harapannya tadi juga sekalian menjawab dari pertanyaan dari yang di atas tadi bahwa mencegah kehamilan lewat waktu salah satunya yaitu tadi ya dengan stripping of the membrane pada usia-usia di atas 38 minggu, 39 minggu dengan stripping of the membrane tentu saja stripping of the membrane tidak tanpa komplikasi atau ada syaratnya bahwa kita harus tahu dulu bahwa plasentanya di mana minimum demikian ya. Kalau plasentanya di bawah ya jangan ya, plasentanya di letak rendah ya jangan ya. Tapi kalau plasentanya tidak di bawah, plasenta normal ideal dilakukan stripping of the membrane ya. Jadi yang seperti dulu kita kerjakan. Walaupun itu juga komplikasinya ibunya tidak merasa agak nyeri ya, tidak nyaman untuk ibunya ya. Tapi itu adalah upaya kita untuk mengurangi kejadian dari postpartum. Jadi kalau yang di atas itu tadi, mohon maaf Dokter Host, jadi saya jawabannya juga itu tadi bahwa 39 minggu kita sudah harus menawarkan pada ibu tersebut. Kalau misalkan BPSC ya tetap di atas 39 minggu, kemudian kita evaluasi tadi kalau bisa di stripping, kalau nggak bisa ya dilanjutkan sampai 40 minggu. Kemudian kalau beliau masih juga tetap tidak mau dilakukan operasi ya kita lakukan monitor seminggu 2 kali ya karena kita tahu dengan usia makin besar, plasenta makin tua, uteroplasental insufisiensi makin meningkat, kejadian oligohydramnion juga makin meningkat, ataupun kalau uteroplasental tidak insufisiensi, uteroplasentanya bagus, maka akan terjadi postern atau ke bayi besar makrosomia ya, yang dengan komplikasinya tadi, sehingga akhirnya lebih banyak terjadi komplikasi pada ibu dan bayi ya. Baik, barangkali itu Dokter Ros dari saya. Terima kasih. Mungkin saya nambahkan Ya, lagi dokter. silakan. Mungkin ini kalau BPJS ini mungkin berbanding dengan ilmiah dok ya. Jadi kalau kita lihat dari ICOG sendiri kita sampai dengan usia 41 minggu pun kita hanya overt aja. Jadi kita hanya menawarkan dan mereka merekomendasikan induksi persalinan itu di atas 42 minggu. Nah, kalau orang BPJS tahu ini sebenarnya kita baru boleh melakukan SC itu di atas 42 minggu. Nah, ini mungkin ini makanya kadang-kadang BPJS dan kita mungkin sebagai saintis itu juga kadang-kadang bertolak belakang seperti itu, Dok. Kalau up to date bagaimana dok? Up to date sebenarnya referensinya memang dari ACOG dan RCOG dokter. Tapi kalau yang terbaru ini yang masih belum ada update dari ACOG itu dok. Tahun 2014 itu, sampai sekarang belum ada update lagi dok. Oke, coba saya carikan ya. Eh, ini pertanyaan berikutnya mengenai kapan terbaik untuk anu dok, untuk memastikan usia kehamilan di trimester 1 itu. Mungkin USG trimester 1 itu. Ketemu ya dok ya. Udah ada ini. Penentuan CRL. Ya, Oh, saya ya, ya. sebentar ini saya juga lagi nyari update dulu sudah saya lihat kan. Jadi Ya. memang betul masih sama ya up to date, post term up to date sudah ada kemarin itu. Post date.
Manajemen. Manajemen postterm, 41 ya. Kalau nggih, 41 minggu kalau untuk dari up to date ya. nggih. Iya, nggih, postdate up to date nggih. Natal Nggih, jadi mortality juga meningkat makan. ya sama Dok. Jadi pada ini yang postdate yang di poster pada up to date ya, jadi sama nggih. Ini mungkin Dokter Haya nambahkan lagi ya. Memang kalau 42 minggu takutnya kita nanti yang salah. Mungkin kan memang kayak guideline di ACOG, RCOG itu kan memang dari negara maju ya. Nah itu mereka monitoringnya bagus banget untuk melakukan biophysical profile, NST maupun Doppler seperti itu. Tapi kalau kita kan memang dari rumah sakit tipe B atau tipe C saja biasanya kita tidak melakukan itu, Dokter. Tuh, jadi mungkin kita bisa mengadaptasi saja, Dok, seperti itu, mengadaptasi untuk pedoman dari luar. Ya. Nggih, jadi nggih sama ya di postdate nggih. Jadi sesuai yang kita diskusikan tadi ini. Mungkin kita pakai post-date ya, bukan postem ya. Lewat Kalau dari date. postterm, Bro. Kalau Iya. postdate karena disebutkan bahwa date itu kan harinya. Jadi Iya. itu yang kita kurang tahu, sehingga akhirnya di kepustakaan, di William, di semuanya SOG semuanya postterm Iya, atau 42 prolong, minggu. ya prolong pregnancy 42 Kalau minggu. untuk BPJS ini dipakai post-date itu lebih dari 40 minggu bagaimana, Dok? Wah, setuju saya, Dok. Iya, Karena itu yang postem kan 42 minggu. iya, Post-date aja. ya date-nya kan 40 minggu due Ya, date-nya. 40 minggu due Ya, date. due date-nya itu 40 minggu. Jadi kalau itu ya cocok, saya Iya. setuju, Dok. Tapi ya dari BPJS-nya yang mungkin nanti Iya. yang apa namanya menginformasikan kepada BPJS itu. Iya. Mungkin salah satu usulan kita nanti. Iya. Tidak salah kita. Karena datanya memang begitu itu. Nggih. Ya, ya. Oke. Ada lagi tambahan Dokter Bayu? Sampun, Dok, Iya. dari saya, Dok. Mungkin ada satu pertanyaan yang belum dijawab, Dok, yang di Oh, atas. ini. Bagaimana mencegah kehamilan lewat waktu? Oke, monggo Dok. Mungkin Dr. Sul. Nggih, monggo silakan Dokter Bayu. Mungkin Ya, kalau sebentar untuk saya tak melihat membaca yang siap. di pertanyaan ini. Mungkin kalau untuk mencegah kehamilan lewat waktu sendiri, kalau berdasarkan dari fisiologi dari kontraksi sendiri, itu kan memang dari sinyal dari ibu atau bayinya ya sebenarnya. Nah, apabila ada sinyal dari kortisol releasing factor itu baru akan muncul yang dinamakan kontraksi tadi ya, di mana reseptor oksitosin akan bertambah banyak dan di situ akan menimbulkan kontraksi dan semakin sering. Ya, memang beberapa kasus yang bisa sampai dengan lewat waktu sampai postpartum pun dia belum ada kontraksi itu biasanya bayi-bayi dengan akrania, maksudnya. Jadi tidak ada sinyal feedback dari bayi, akhirnya walaupun ditumbuh anencefali, mohon maaf ya, anencefali itu dia biasanya sampai dengan kehamilannya postterm sampai postmaturity juga gitu ya. Nah, untuk memunculkan kontraksi itu ya mungkin bisa dilakukan stimulasi ya, stimulasi untuk bayinya supaya kehamilannya ini tidak lebih dari postterm, Dok. Mungkin Dokter Hermanto atau Dokter Agus mungkin ada yang bisa mau ditambahkan. Monggo Dok. Nggih, baik. Jadi seperti disebutkan Dokter Bayu tadi ya, bahwa proses persalinan ini sebetulnya ada proses di mana orang hamil selama sampai 9 bulan itu fase tenang, di mana progesteron pada saat itu dominan.
kemudian pada saat setelah 9 bulan, pada saat matur, itu sudah mulai ada peningkatan dari estrogen yang diproduksi oleh, yang dirangsang produksinya oleh janin. Ya, dari janin nanti akan mengeluarkan kortisol dan yang lain-lain, sehingga akan menyebabkan dihidroetilandrostenedion meningkat, sehingga hal-hal itu yang menyebabkan terjadinya proses dari awal persalinan atau pematangan dari serviks. Ya, jadi ada yang disebut uterotropin, ada uterotonin. Uterotropin itu terjadi adalah terjadinya persiapan dari rahim dan serviks untuk dirangsang, ya. Dari itu, jadi uterotropin itu artinya bahwa mulai ada reseptor-reseptor oksitosin, reseptor prostaglandin, gap junction meningkat, kemudian kalsium channel juga mulai banyak, sehingga dengan adanya persiapan itu maka uterus dan serviks jadi matang. Itu terjadi dalam waktu beberapa hari saja, kemudian setelah matang kemudian baru ada oksitosin endogen yang dikeluarkan oleh ibunya. Dengan oksitosin endogen sudah bisa terjadi kontraksi rahim karena sudah ada reseptor oksitosin yang cukup banyak pada rahim dan ada gap junction di mana ada otot uterus satu yang kontraksi, maka dia dalam waktu singkat dapat menyeluruh pada uterus semua, kemudian kalsiumnya juga membuka sehingga akhirnya kalsiumnya masuk, terjadi kontraksi rahim. Nah, itu akhirnya terjadi kontraksi dan terjadi persalinan, ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan estrogen itu? Ya, jadi itu ya. Jadi salah satunya kalau misalkan zaman dulu kita untuk meningkatkan terjadinya induksi, kita berikan estrogen zaman dulu itu ya. Kalau misalkan bayi IUFD diberikan dihidroetilandrostenedion yang diinjeksikan. Jadi dulu ada penelitian yang memberikan estrogen sehingga lebih mudah terjadinya, dipicu terjadinya kontraksi, ya. Jadi pada kehamilan biasa pada usia di atas 9 bulan maka estrogen per progesteron rasionya lebih banyak estrogennya. Jadi ada rasio tertentu, ya. Jadi itu. Jadi salah satu untuk meningkatkan estrogen dan prostaglandin tadi yaitu dengan cara stripping of the membrane. Jadi di stripping pada serviksnya itu akan meningkatkan uterotropinnya. Jadi contraction associated proteinnya meningkat sehingga akhirnya rahimnya itu siap untuk dirangsang oleh oksitosin endogen. Jadi gitu. Jadi salah satunya kenapa dilakukan stripping itu salah satunya adalah untuk meningkatkan uterotropin sehingga dia lebih peka terhadap uterotonin tadi rahimnya. Jadi begitu Dokter Hasyadi mungkin ya. Jadi ada juga boleh ditambahkan estrogen, tapi ya estrogen kita tidak akan memberikan pada ibu yang hamil, ya. Masih mute Dokter Ros. Sekarang sudah tidak ada ya dok ya, tidak dilakukan. Yang dihidroetilandrostenedion dulu ada injeksinya Dokter. Ya. Masih ingat penelitiannya Dokter Kartipin dulu Dokter Ros ya. Yang untuk IUFD. Jadi berikan pada untuk IUFD untuk maturasi serviks saat masih belum ada prostaglandin E2 maupun E1, ya. Prostin E ya dulu. Ya, dulu prostin E masih belum ada. Oke, rasanya sudah terjawab semua ya yang di pertanyaannya. Di chat ada Dok yang pertanyaan Dokter Haria tadi. Oh iya. Medico legal. Di chat. Jadi ya, ini juga sudah ada ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada take home messages, Dr. Agus, monggo Dok. Baik. Jadi seperti tadi ya, bahwa yang penting adalah kita tahu bahwa pada poster itu angka kejadian morbiditas dan mortalitasnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Oleh karena pada poster terjadi penuaan dari plasenta, di mana dengan adanya demikian maka aliran darah uteroplasenta secara normal itu akan berkurang sehingga kejadian-kejadian distres, kejadian mekonium pada ketubannya seperti yang disebutkan Dokter Haria itu ya, jadi ketuban hijau, keruh itu akan makin meningkat pada keadaan-keadaan poster, dan itu yang kita tidak inginkan.
Nggih. Kalaupun misalkan utroplasentanya bagus, maka komplikasi yang lain muncul, yaitu adanya bayi besar, makrosomia yang akan berefek pada morbiditas mortalitas dari ibu maupun bayinya, yaitu sehingga akhirnya kita usulkan kalau bisa jangan sampai terjadi postterm dari bayi tersebut karena morbiditas mortalitas meningkat. Mortalitas meningkat pada usia di atas 40 minggu tadi ya, di atas 41 minggu 4 kali sampai lebih terjadi morbiditas mortalitas stillbirth itu pun meningkat sekali, sehingga anjurannya tadi saya setuju juga dengan Dr. Hermanto ya, dengan kepustakaan yang sudah sangat luar biasa banyak tadi, mulai 39 mulai diinformasikan kita KIE pada pasien bahwa ini bisa terjadi postern. Kalau postern akan terjadi demikian. Apalagi kalau mulai 40 minggu maka kita monitornya harus lebih ketat lagi, yaitu dianjurkan paling tidak 2 minggu sekali. Ya, syukur kalau dengan monitor elektronik, dengan EKG, NST atau KTG, kardiotomografi, ataupun dengan melihat USG. Kalau melihat USG, monitor kita yang utama adalah cairan ketuban, itu yang paling mudah. Ya, cairan ketuban itu yang paling mudah. Kalau misalkan kita bisa Doppler, ya akan lebih ideal lagi kalau diberikan Doppler ya. Jadi kita bisa melihat aliran pada bayi maupun di dalam tubuh bayi sendiri terhadap misalkan ada insusiensi dari plasenta. Jadi barangkali demikian dok, jadi kita anjurkan demikian. Kalau kita tawarkan juga, kita lakukan stripping pasien mau atau tidak. Jadi itu adalah salah satu upaya tadi bahwa kita mencegah kejadian dari postterm tadi. Nggih, barangkali dari saya demikian dok. Matur nuwun dok. Dokter Bayu silakan dok. Ya, dokter mungkin sudah semua dijelaskan oleh Dr. Agus Julia. Mungkin selain yang penting di sini pada pasien kehamilan waktu adalah observasi dan monitoring ketat untuk ibu dan bayinya ya. Mungkin untuk yang monitoring dokter sendiri mungkin sudah dijelaskan lengkap oleh Dr. Agus Julia. Cuman kita juga harus melakukan KI pada pasien juga bahwa bagaimana cara menghitung gerak janin, itu yang paling penting karena gerak janin itu juga salah satu tanda fetal well-being-nya baik gitu ya. Bisa mode Dekartif atau Sadowski atau mungkin Rayburn itu mungkin apabila ada kelainan atau ada gerak bayi yang tidak bagus, ibu sudah tahu lebih awal seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Agus, Dr. Hermanto. Ampun. Boleh menambahkan sedikit lagi dok. Silakan Ya, dok. Monggo, Dok. jadi ingat, jadi betul fetal monitor oleh ibu ya, jadi gerakan janin. Jadi yang paling sederhana kalau boleh saya usulkan ya di sini untuk kita bersama. Jadi dengan metode yang Sadowski sebutkan itu sangat sederhana, di mana dikerjakan malam hari, ibunya tidur miring, kemudian dievaluasi setengah jam, yaitu setengah jam minimum 4 gerakan. Kalau misalkan ibu miring kiri kanan boleh, miring kiri dalam waktu setengah jam ternyata kurang dari 4 jam, 4 kali, maka miring kanan. Kalau miring kanan kurang dari 4 kali, silahkan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan USG dan NST tadi. Ya, kalau misalkan lebih dari 4 kali gerakan dalam setengah jam, itu artinya selama 24 jam ke depan, insya Allah bayinya aman. Jadi gitu. Jadi tiap malam menghitung gerakan tadi. Jadi baik sekali dokter Bayu yang mengingatkan kita semua. Jadi paling mudah itu tadi ya, 4 kali gerakan setengah jam malam hari. Nggih. Matur nuwun dok. Nggih, nuwun sewu. Saya tambahkan lagi. Nggih. Ya, saya nambahkan sedikit aja. Kita belum berubah PDT kita, monggo, tapi mohon dipertimbangkan literatur yang ada yang sudah jutaan kasus, termasuk ARIVE trial, ARRIVE, timnya Grobman, dia nulis 2 kali, kemudian juga Gibson ya tentang meningkatnya kasus hipertensi pada setiap peningkatan usia kehamilan. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute Dokter Seto. Masih mute. Terlempar ya. Atau Dokter Seto?
Dokter Seto hadir? Masih mute Dokter Seto. Enggak kedengar. Sudah acara, jadi akhirnya kita selesai di acara tanya apa saja yang pertama yang ber-SKP Kemenkes. Terima kasih sekali lagi pada tim Veto Maternal, Dr. Hermanto, Dr. Agus Wistono, dan juga Dr. Bayu Payangga. Kita telah menyelesaikan tanya apa saja pada hari ini dari divisi Veto Maternal, dan juga mungkin sekali lagi kami mengingatkan untuk hari ini karena saat ini adalah ber-SKP Kemenkes, jadi nanti undangan semua peserta yang akan mengikuti, jadi yang setelah mengikuti Zoom yang hanya yang akan mendapatkan undangan di pelataran, dan juga tidak perlu mencari pada tab minta akses, tapi langsung pada pembelajaran yang belum dimulai atau belum dijalankan. Jadi dari situ nanti mulai pukul 3 sore hari ini nanti bisa mulai melakukan atau mulai pembelajaran, dan juga bisa melaksanakan post test sampai batas maksimal besok pukul 12 malam, dan kemudian baru mendapatkan SKP Kemenkes. Terima kasih. Sekali lagi, bila tidak ada yang tanya lagi, izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Dr. Agusul, Dr.